Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ala nikmatillah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo sahabat Ummah dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Alhamdulillah senang sekali saya Deden Delisius bisa menemani teman-teman semuanya kembali lagi di acara Bincang Seru bersama Ummah. Yeay. Dan alhamdulillahirobbilalamin teman-teman semuanya, kita semua masih diberikan kesempatan dan juga tentunya kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Walaupun kita sama-sama tahu teman-teman semuanya kita sedang dilanda sebuah musibah, kita sedang menghadapi salah satu episode dari Allah yang harus kita lalui bersama, yaitu wabah yang bukan hanya menerjang negeri kita tapi hampir di seluruh dunia ya. Dan teman-teman semuanya, ini menjadi sangat istimewa sekali karena memang selain kita harus menjalankan ibadah puasa dengan lancar ya, kita juga harus menjaga diri kita agar tidak terkena virus corona ya. Dan hari ini insya Allah kita mudah-mudahan bisa beribadah secara khusyuk ya. Dan sore hari ini teman-teman semuanya, sahabat Ummah dimanapun Anda berada, untuk menambah kekhusyuan kita semuanya, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah paparan yang menarik, materi tentang ta'aruf menjemput jodoh impian bersama Kang Abai. Kita sapa dulu Kang Abai. Assalamualaikum, gimana sehat Kang Abai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deden, sahabat Ummah di rumah, apa kabarnya? Masya Allah ya, Kang Abai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang ta'aruf dan sebagainya menjemput jodoh impian. Namun sahabat Ummah dimanapun Anda berada, sebelum kita beranjak ke sesi bincang seru bersama Kang Abai ya, seorang motivasinger, seorang penulis juga ya. Ini tentunya ada hal-hal yang menarik yang harus teman-teman atau sahabat Ummah ketahui. Nanti di akhir sesi kita bakal ada bagi-bagi jersey yang luar biasa dari skor.id ya. Siapapun teman-teman yang mengajukan pertanyaan boleh ya. Pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan giveaway satu jersey dari skor.id. Cara bertanya gimana? Gampang banget, di sudut bawah itu ada pensil, diklik aja, boleh langsung bertanya ya. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin update berita dunia olahraga, boleh banget ya, bisa kunjungi situs skor.id selama Ramadan, dan juga terdapat berbagai konten menarik di YouTube Skor Indonesia ya. Yang bisa jadi teman berbuka buat teman-teman semuanya ya. Dan juga jangan lupa selain update di YouTube, teman-teman juga bisa follow akun Instagram Skor di @skorindonesia ya. Oke, dan yang menarik lagi sahabat Ummah dimanapun Anda berada ya, ini kita selain ada juga program pesantren kilat dengan beragam misi ya bersama Ummah ini, Ummah Indonesia, seperti tahsin Al-Quran dan tanya jawab bersama asatid. Kita juga ada live streaming tentunya dari para asatid, komunitas juga serta influencer. Jadi ikuti terus live streaming bersama Ummah Indonesia di Ummah aja. Oke, jangan lupa sekali lagi nanti teman-teman silakan bertanya ya tentang apapun ta'aruf dan juga menjemput jodoh impian. Pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan satu buah jersey dari skor.id. Oke, teman-teman semuanya, sahabat Ummah dimanapun Anda berada ya. Sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Kang Abai ya. Kang Abai, sehat Kang Abai? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, ini Kang Abai masa pandemi ini luar biasa sekali, istimewa sekali, menguji kesabaran kita ya Kang Abai. Ini Kang Abai di rumah aja nih, aktivitas berarti ya? Di rumah aja. Di rumah aja, alhamdulillah. Saya juga sempat nonton, walaupun di rumah aja, Kang Abai karya-karyanya ya, bikin recycle lagu Ramadan, apa namanya? Ramadan di rumah aja. Ramadan di rumah aja, kemudian bikin cerita-cerita sequel bersama anak-anak. Luar biasa ya. Dan Kang Abai, sekarang kita kan walaupun di masa pandemi ini, kita tidak harus putus harapan dalam menjemput jodoh impian kita. Salah satunya, jangan putus harapan jemput rizki, juga tidak boleh bagi para singalillah putus harapan untuk menjemput jodoh impian. Oke, siap. Kang Abai, ini sebelum kita beranjak jauh tentang menjemput jodoh impian kita, mungkin teman-teman ada yang masih bertanya, apa sih basic arti atau arti dasar dari ta'aruf itu Kang Abai? Bisa dijelaskan mungkin Kang Abai? Enggak? Iya, Kang Deden. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ummah di seluruh Indonesia, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah bisa bertemu lagi bersama saya, perkenalkan Kang Abai dan juga Kang Deden. Selama beberapa hari ini saya membuat
giveaway Kang Deden di UMA Ya. Oh iya ya. benar. Mm-mm. Berhadiah buku karya saya, Hijrah Itu Masya Allah. Cinta dan Cinta Dalam Ikhlas, di page-nya Sister Lila dan di page-nya Kang Abai. Itu Hmm. pertanyaannya cukup menjawab pertanyaan what is the meaning of ta'aruf gitu Kang Deden. Itu pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan ta'aruf? Tapi sekarang sore ini kita bahas tentang ta'aruf dari mulai definisi sederhana. Jadi sebenarnya Baik. ta'aruf itu ya definisi sederhananya dalam bahasa Arab ya saling mengenal Kang Deden ya atau Baik. perkenalan gitu ya. Itu sederhana banget sebenarnya. Jadi ini juga berlaku umum Kang Deden. Jadi aku mau ta'aruf sama Kang Deden boleh ya kalau belum kenal mah ya. Hanya sebatas untuk mengenal Kang Deden gitu ya. Jadi berlaku umum. Kita ingin mengenal sesuatu, mengenal seorang sahabat. Nah, tapi seiring berjalannya waktu nih ya, ada satu konsep yang akhirnya dikembangkan Kang Deden dalam rangka menjemput jodoh, di mana kita butuh satu konsep sebelum menikah itu kita kenal pasangan kita dulu, bener nggak Kang Deden? Betul betul. Nah makanya akhirnya dikembangkanlah satu konsep ya, lalu disepakatilah namanya itu ta'aruf. Karena kalau ta'aruf itu kalau dicari, ta'aruf itu bukan rukun nikah. Jadi itu sebenarnya metode atau konsep untuk mengenal calon sebelum akad nikah atau sebelum hitbah dalam jangka waktu tertentu dan ditemani oleh seorang pendamping. Coba Kang Deden ulangi kata-kata saya barusan. Oke, baik. Ta'aruf ialah proses dalam saling mengenal, Yes. walaupun ini artinya umum gitu ya. Yes. Tapi ini Tapi bisa kalau diartikan terus ini kalau bisa dalam diarti kalau dalam menyebut jodoh gitu ya Kang Abah ya. betul. Ini perkenalan antara akhwat dan ikhwan namun ditemani oleh seorang murabi kalau Perantara. disebutnya, perantara Iya ya. bisa lebih tepatnya mungkin perantara karena yang bisa jadi perantara itu ya bisa tadi ada Oh ya. murabi, bisa bahkan bisa wali sendiri, bisa kakak sendiri, bisa saudara sendiri. Jadi secara singkat definisinya ta'aruf adalah sebuah proses atau sebuah metode untuk saling kenal mengenal sebelum fase pernikahan dalam jangka waktu tertentu dan ditemani oleh seorang perantara. Jadi itu kata kuncinya. Baik. Ada proses saling kenal mengenal, terus ada dalam jangka waktu tertentu yang disepakati Kang Deden. Jadi Baik. dan ditemani oleh seorang perantara. Jadi kalau seandainya ta'arufnya secara definitif tidak seperti ini, biasanya timbul potensi masalah di kemudian hari. Contoh, kalau ta'arufnya tidak disepakati jangka waktunya Kang Deden. Ya, pernah ada yang curhat ke Kang Abai, "Kang, saya tuh lagi ta'aruf." Lalu saya tanya, "Udah berapa lama kamu ta'arufnya?" 2 tahun. Alah, 2 tahun mah atuh ya, ngapain ta'aruf 2 tahun digantung tanpa kepastian dan kejelasan gitu ya. Oke. Jadi itu secara konsep sudah keliru. Jadi harus disepakati dalam jangka waktu tertentu dan tidak perlu lama-lama. Biasanya durasi waktunya 1 sampai 3 bulan. Terus tadi kata kunci berikutnya ditemani seorang perantara. Kenapa? Karena ada dalam proses itu kemungkinan besar nanti ada waktu di mana kita harus bertemu Kang Deden, harus bertemu dan fungsinya perantara nanti memfasilitasi komunikasi supaya untuk beberapa hal tidak sering harus komunikasi langsung, bahkan mungkin dihindari dulu ya, kecuali hal-hal yang urgent penting banget. Dan juga yang paling penting kalau seandainya ada pertemuan itu juga harus ditemani oleh si perantara dan juga nanti si pihak akhwatnya juga ditemani juga ya. Baik. Gitu Kang Deden. Baik, Kang Secara Abai. Tapi definitif seperti itu. secara definitif seperti itu ya, metode perkenalan ya, ada jangka Dalam waktunya, kemudian ada sebelum perantaranya pernikahan, gitu. Ya. betul, betul. Ya. Oke, Kang Abai, kita ngomongin soal ta'aruf tapi mungkin saya sering melihat beda definisi dengan kenyataan Kang Abai ya. Iya, Kalau iya, iya. misalnya boleh membicarakan lingkungan saya, mungkin ada beberapa yang mensalahartikan ta'aruf gitu. Seperti tidak apa-apa saling message satu sama lain tanpa ada perantara, terus kemudian Jalan bertemu bareng gitu ya. berdua walaupun
dikasih jarak gitu walaupun motornya masing-masing gitu, itu seperti Social apa, Kang? distancing, walaupun social Oh iya benar. distancing gitu ya, tapi, Iya. juga di taman gitu ya, jalan atau Mhm. nonton bioskop gitu ya. Nah, maksud saya ini, kesalahan-kesalahan seperti apa, Kang, dalam menjalani ta'aruf itu? Oke, jadi Mhm. ini menarik Kang Deden dan penting Baik. untuk dibahas dan sejujurnya, saya itu senang kalau ngebahas terkait ini, Mhm. supaya sahabat semua khususnya yang masih single lillah, ketika menjalani proses atau sedang menjalani proses itu nanti bisa tahu potensi-potensi kesalahan apa sih yang ada di ta'aruf. Sebenarnya yang tadi Kang Deden sampaikan itu adalah salah satu potensi, jadi ada potensi lainnya kekeliruan-kekeliruan dalam ta'aruf. Yang paling Ya. banyak salah satunya memang ketika ta'aruf jadi rasa pacaran, Kang Deden. Iya betul betul. Ya karena, ta'aruf itu sebenarnya hanya istilah, Kang Deden, pacaran itu juga istilah sebenarnya. Yang membuat itu dilarang, pacaran, itu sebenarnya bukan istilah pacarannya, tetapi 2 hal. Yang buat Kang Deden coba cari di Al-Qur'an, di hadis, di Mhm kitab ya, nomor berapa, mhm. coba sok ayat berapa dan nggak akan ada nemu kata pacaran. Bang, nggak ada. Sok aja cari di kitab-kitab ulama terdahulu, nggak akan ketemu kata pacaran, karena pacaran itu produk budaya, Mmm. ya, produk budaya yang dikomunikasikan lewat konten lagu, video, film, buku, dipercaya untuk dilakukan. What is the meaning of pacaran? Sebuah ikatan yang diawali dengan kata jadian dan diakhiri dengan kata putus, bener nggak? Dan itu menjadi lumrah dan tidak apa-apa Da gitu, Kang, ya? Iya, sudah menjadi level kultur, udah menjadi level Mmm. budaya. Jadi kata kuncinya tadi pacaran itu menjadi keliru karena terciptanya sebuah ikatan sebelum pernikahan, karena tidak ada ikatan apapun sebelum pernikahan. Sok yang pacaran itu kan ngomong I love you too, habis itu terikat satu sama lain, betul nggak? Dan Iya ikatan betul. itu bisa hancur, bisa, hilang ikatan itu dengan cukup kata putus gitu. Jadi ikatan di dalam Islam sebelum pernikahan untuk 2 insan yang saling mencintai itu tidak ada. Mmm. Satu-satunya ikatan sebelum pernikahan itu hanyalah hitbah. Jadi itu Mmm. kekeliruannya, ketika pacaran itu salah satu yang jadi keliru itu karena menganggapnya sebagai sebuah ikatan. Nah, ketika judulnya ta'aruf, terus merasa itu sebuah ikatan, itu juga kekeliruan Kang Deden. Mmm. Kebayang nggak? Iya iya iya. Jadi ta'aruf itu menjadi keliru, menjadi salah kalau seandainya menganggapnya sebuah ikatan. Tadi balik lagi ke definisi ta'aruf itu sebuah proses saling kenal mengenal, metode untuk saling kenal mengenal dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Jadi ta'aruf itu bukan ikatan. Nah, banyak sekali orang-orang yang terjebak melakukan ta'aruf dan mereka merasa itu merupakan sebuah ikatan, jadinya ngerasa keikat. Padahal sedang berikhtiar untuk saling kenal mengenal dalam jangka waktu tertentu, habis 2 bulan, habis 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu ambil kesimpulan ini mau lanjut atau enggak ke fase hitbah. Kalau lanjut, langsung proses, kalau tidak, ya udah, berarti bukan jodohnya, belum jodohnya. Jadi ta'aruf itu bukan sebuah ikatan. Terus yang Oke. kedua, pacaran menjadi bermasalah bukan Mhm. karena istilah, tetapi di dalamnya ada aktivitas-aktivitas Mmm. mendekati zina. Masya Allah. Bahkan kecenderungan zaman now banyak sekali, mohon maaf, aktivitas zina. Saya Masya juga, eee, coba stalking beberapa postingan sahabat di Uma tuh ada yang curhat gitu, "Saya mmm. berzina dengan pacar saya, gimana? Pacar saya hamil di luar nikah, gimana?" Nah, inilah akibat tadi, melakukan perbuatan yang dilarang bahkan untuk didekati. Jadi bayangkan kalau judulnya ta'aruf, terus ada aktivitas di dalamnya, janjian di taman berdua, nonton bareng berdua, dan ada aktivitas-aktivitas yang cenderung mendekatkan kepada zina, maka itu pun menjadi sebuah Baik. kekeliruan, kesalahan dalam ta'aruf. Jadi tadi ta'aruf itu bukan ikatan, terus aktivitas di dalamnya prosesnya tidak boleh ada, proses yang mendekati, zina. Jadi, itu Kang Deden kekeliruan yang harus dihindarin. Terus berikutnya ya, yang bab 1 tadi kan kekeliruannya ta'aruf rasa pacaran, ada ikatan dan ada perbuatan mendekati zina itu nggak boleh, harus dihindari. Nah, kekeliruan berikutnya Kang Deden, ini tuh ada juga orang-orang yang berpikir bahwa ta'aruf yang syar'i itu harus super duper cepat, lebih baik. Padahal dengan orang yang baru dikenal. Sehingga terburu-buru, tergesa-gesa
cenderung memaksakan atas dasar ini kan ta'aruf gitu. Jadi seperti membeli kucing dalam karung. Nah, kami punya datanya, beberapa survei yang kami lakukan, meskipun judulnya lewat ta'aruf, ternyata tingkat perceraiannya tinggi Kang Deden kalau seandainya prosesnya tidak dimaksimalkan. Ya ada yang berhasil alhamdulillah, ya prosesnya cepat, ketemu minggu depannya langsung nikah padahal dengan orang yang baru dikenal, tetapi saya bahkan di circle saya ada 3 sahabat yang soleh-soleh semua, semuanya ta'aruf kurang dari 1 bulan dan ketiganya sudah bercerai dengan Masya berbagai Allah. problematikanya. Padahal prosesnya lewat ta'aruf. Ternyata kesamaannya, ta'arufnya terburu-buru, tergesa-gesa, tidak memaksimalkan proses ikhtiarnya. Rata-rata tukeran CV, ketemu sekali, langsung nikah. Padahal sebenarnya esensi ta'arufnya, saling kenal mengenalnya belum. Ya, hanya langsung percaya saja, sekali ketemu gitu ya, hanya langsung percaya tanpa ada proses lainnya. Nah, ini juga banyak, mohon maaf. Makanya kalau Kang Abai sering menyarankan bagi sahabat semua, khususnya nih sahabat Uma yang masih singelillah sore ini, kalau mau ta'aruf, kalau dengan orang yang baru dikenal Kang Deden, ya, Ya. baru dikenal, kenal lewat sosmed, dikenalin sama teman misalkan, maka prosesnya dimaksimalkan ikhtiar saling kenal mengenalnya. Tapi kalau dengan orang yang sudah dikenal lama, misalkan masih kerabat ya, kerabat jauh, tahu keluarganya, udah tahu anaknya dari dulu gitu ya, atau dengan teman satu kuliahan gitu ya, satu jurusan sering ketemu, sering, dulu di organisasi mungkin pernah bekerja sama ya, eee, udah tahu banget tentang dianya, atau teman satu kantor, teman satu komunitas, udah sering ketemu, udah sering kerja sama, udah kenal, banyak referensinya, ketika memutuskan untuk berta'aruf bisa jadi tadi prosesnya kurang dari 1 bulan cepat itu tidak masalah, karena kita sudah punya data sebelumnya. Tetapi menjadi sebuah hal catatan yang harus sangat diperhatikan karena tadi kami punya datanya, ketika berta'aruf dengan orang yang baru dikenal, maka prosesnya, metode ta'arufnya, prosesnya dalam rangka saling kenal mengenal, maksimalkanlah. Karena namanya takdir tentu saja itu hak prerogatif Allah, tetapi manusia haruslah berdoa dan berikhtiar supaya hasilnya yang terbaik dari Allah gitu. Baik. Gitu kurang Baik. lebih Kang Deden. Siap, Kang Abai luar biasa ya, pemaparan yang sangat mendalam. Tapi saya ingin lebih dalam lagi Kang Abai tentang ta'aruf ini. Tadi kan Kang Abai menjelaskan tentang itu prosesnya belum dimaksimalkan. Artinya kan ada step-step yang harus dilalui, ada proses yang harus dimaksimalkan. Nah, ini mungkin juga menyambung ke pertanyaan saya selanjutnya tentang seperti apa sih Kang proses ta'aruf yang memang dianjurkan gitu, yang Baik. memang lazim gitu Kang. Nah, jadi memang kami di Bandung tuh punya grup yang, mempelajari tentang ini, bahkan salah satu sahabat saya melakukan penelitian skripsinya tentang ta'aruf, Kang Deden, melakukan penelitian di puluhan pasangan yang melaksanakan ta'aruf. Jadi, kami banyak berdiskusi tentang ini, saya pribadi beberapa kali menjadi perantara ta'aruf, meskipun belum membukanya secara umum gitu ya, karena kami membantu sahabat-sahabat yang ingin menikah dengan cara ta'aruf. Jadi memang tadi catatannya ketika akan berproses dengan orang yang baru dikenal mungkin prosesnya lebih sederhana untuk, proses ta'aruf ini. Tapi dengan orang yang baru dikenal, saya menyarankan dimaksimalkan proses ta'arufnya. Lalu apa saja tahapannya dan ini memang akhirnya kami mensistematiskan Kang Deden supaya gampang untuk diikuti, gampang untuk dilakukan proses ta'arufnya. Jadi, kurang lebih ada 5 tahapan Kang Deden yang bisa dilakukan Ya. dalam rangka memaksimalkan ikhtiar. Karena ini namanya metode, maka manusia kita diberikan akal sama Allah, kita bisa berinovasi dalam rangka memaksimalkan ikhtiar kita untuk saling kenal Betul. mengenal ya. Yang penting mah jangan berinovasi di rukun saja ya, misalkan di syariat akad sama kita inovasi. Nah itu mah nggak boleh. Tapi kalau di fase ta'aruf ini kita berinovasi untuk bisa lebih mengenal pasangan kita asalkan tetap sesuai syariat inovasinya, maka silahkan untuk dilakukan ya.
Nah, Hmm, ini ada salah satunya ada hasil baik, inovasi juga yang menarik. akan saya sampaikan. Nah, tadi ada 5 tahapan Kang Deden. Tahapan yang Ya, pertama ya, tahapan yang pertama ini sahabat umat di rumah bisa mencatatnya juga, siap. mudah-mudahan bermanfaat. Tahapan yang pertama ini standar yang semua orang sudah tahu Kang Deden. Tahapan yang pertama itu tukeran biodata Kang Deden ya, CV, CV, biodata, CV, CV, ya, ya. ya jelasin tentang diri kamu selengkap mungkin gitu ya di situ, dari Hmm, mulai biodata diri, value diri, nilai-nilai gitu ya yang kita hmm, yakini tuliskan di situ, profil keluarga, asal suku ya, pokoknya tentang dari sisi fisik juga bisa dijelaskan, pendidikan di situ bisa dijelaskan, kecenderungan suka terhadap tertentu, hobi tertentu bisa dijelaskan, kalau punya fobia tertentu bisa dijelaskan, kalau punya sakit yang kambuhan, bawaan lahir bisa dituliskan karena pernah juga ada sahabat kita yang ta'aruf terus ternyata calonnya punya penyakit jantung kronis gitu ya. Eee, Kang Abai, mohon maaf saya memotong sedikit saja Kang Abai. Apakah ada betul. yang tidak perlu gitu Kang ditulis di CV? Mungkin teman-teman umum yang ingin tahu gitu. Ya, Nah, yang tidak perlu ditulis di CV itu aib masa lalu Kang Deden. oh iya, Masya Allah. Nah, Ya, dosa-dosa mah teu perlu ditulis ya itu mah, urusannya malaikat itu mah ya. Jadi dosa-dosa Kang Deden, aib masa lalu itu tidak perlu dituliskan apalagi kalau sudah ditaubati gitu ya. Itu mah sama Allah sudah ditutupi. Jadi terkait tadi aja profil diri pribadi, tapi kalau sakit mah harus Kang Deden dituliskan seandainya sakitnya itu oh, bawaan bawaan lahir atau yang sering kambuh Kang Deden. Kenapa? Karena kalau kita menyembunyikan itu nanti bisa berbahaya setelah menikah ketika pasangan kita tidak bisa menerima sakit, kita gitu. iya sih. Terus yang kedua, sekarang juga secara aturan pemerintah memang, saya mendengar sudah diwajibkan juga untuk melakukan tes kesehatan, pranikah sebelum menikah. Jadi memang itu Oh, sudah menjadi sebuah standar. Terus juga ada beberapa kasus yang terjadi, saya punya sahabat, dokter yang cerita ke saya, beliau kepala puskesmas di salah satu kecamatan di Bandung juga pernah cerita, ada seseorang yang akan menikah lalu cek kesehatan ternyata, mohon maaf punya penyakit HIV/AIDS gitu. hmm, Eee, nah hal-hal yang seperti itu memang bisa bisa diketahui sebelum menikah. Nanti urusannya si pasangannya mau menerima atau tidak kan itu urusan lain ya, urusan lainnya. Dan sakit itu kan bukan aib ya Kang Deden ya, sakit itu sangat manusiawi sekali gitu. Fobia Kang Deden ya, takut cucunguk ya, cucunguk itu kecoa misalkan ya, takut ketinggian misalkan ya, fobia juga bisa dituliskan di situ. Ya sesuatu yang sangat menjelaskan detail tentang diri kita, silakan dituliskan. Banyak sih Kang Deden soal aib juga sebenarnya baik. sempat terjadi pembahasan yang sangat panjang kali lebar Kang Deden. Hmm, Tapi saya nggak mau bahas lah ya soal yang itu ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh saya, jawab karena nanti saya harus ngejelasinnya panjang juga itu. betul. Ya, tapi secara umum aib itu, jangan ditulis di biodata atau CV. Oke. Baik, Nah, Kak Abai ini saya mungkin mewakili pertanyaan dari sahabat umat tadi. eh, Kembali lagi saya menyinggung tentang memaksimalkan proses ta'aruf tadi saling iya mengenal gitu. itu baru yang nomor satu Kang Dede. Ya, oke. Baik. Mau dilanjutkan dulu Kak Abai? Silakan. Iya saya lanjutin Siap. aja deh ya, Boleh. eee, itu yang biodata, CV nomor satu dan ini biasanya sudah sering dilakukan oleh sahabat-sahabat yang ta'arufan. Nah fase yang kedua ini yang suka dilewatin Kang Deden, fase Nah, kedua itu padahal ini tuh penting banget. Saya sebut namanya fase pengenalan sifat, karakter, dan kepribadian Kang Deden. hmm, Ya. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa Anda tidak mungkin mengenal seseorang hanya sekali ketemu, hmm, ya, sulit. Kecuali Anda punya kemampuan expert ya di bidang HR, human resource, di bidang, orang yang expert di bidang HR biasanya punya kemampuan wawancara luar biasa sehingga bisa tahu, satu hari potensi-potensi aja. buruk dan jelek seseorang hanya dalam satu kali bertemu. Kalau saya insya Allah, karena saking seringnya insya Allah punya bisa gitu Bisa ya. ya Kak? Tapi tidak semua orang bisa gitu, sekali ketemu langsung, bisa menyimpulkan sesuatu, makanya maksimalkanlah ya.
bisa jadi banyak bohongnya juga. Di Sidoarjo pas saya mengisi acara seminar pranikah di sana ada yang curhat, dia memaksimalkan proses ikhtiar ta'arufnya Kang Deden. Di fase kedua ini ketahuan si cowoknya tuh ternyata sudah menikah, sudah punya anak padahal ngakunya bujangan. Jadi bohong. Waduh, lagi Coba kalau kardus ini, aduh. coba kalau tidak dimaksimalkan ya prosesnya. Terus ada seorang sahabat juga di Bandung yang ternyata calonnya seorang homo gay gitu ya. Masya Allah. Ini Kang, ini mengagetkan saya. Ini bener Kang ya? Iya, benar. Masya Allah. Kalau seandainya sekali ketemu langsung minggu depannya nikah, percaya-percaya saja, gimana coba kalau terjadi kasus seperti itu gitu. Nanti penyesalannya tuh berlipat-lipat. Jadi saya sering Wow. menyarankan di fase kedua ini, fase pengenalan sifat karakter kepribadian, kalau Anda lagi ta'aruf dengan seseorang yang baru dikenal, maksimalkan. Nah, caranya boleh ditulis. Caranya adalah kamu bisa tahu seseorang itu satu dari lingkungan pergaulannya. Jadi kamu harus ngecek lingkungan pergaulannya, termasuk harus bisa mengakses informasi dari sahabat-sahabatnya. Jadi kita sepakati kan sejak awal ta'aruf ini kan kesepakatan. Kita mau ta'aruf, kita pengen kenal satu sama lain, maka saya harus diberikan akses untuk bertanya ke sahabat-sahabatnya. Pun begitu dengan uh, kitanya gitu ya. Jadi bisa ngakses ke sahabatnya. Terus yang berikutnya Kang Deden, yang paling tahu tentang diri kita itu keluarga. Jadi nanti kita juga bisa mengakses informasi dari keluarga atau komunitas yang diikuti, kita bisa cari tahu di komunitas yang diikuti. Pokoknya di fase kedua ini kita bisa mencari tahu terkait dengan sifat karakter kepribadian. Jadi bisa dengan cara seperti ini. Terus tadi yang Kang Abai sampaikan inovasi. Nah, kalau yang difasilitasi sama Kang Abai, sering dibantuin ta'aruf, itu selalu saya wajibkan untuk melakukan tes kepribadian. Jadi ada tes kepribadiannya yang melibatkan seorang psikolog di sana. Bahkan sampai sejauh itu dan nanti dibahas tentang potensi-potensi genetik, sifat-sifat bawaan lahir, sifat-sifat yang dibentuk yang sudah terbentuk. Jadi itu potensi-potensinya bisa dibahas di situ. Bahkan sebenarnya orang yang mohon maaf punya potensi KDRT itu bisa ketahuan sebenarnya sejak awal. Oh begitu ya? Memang bisa Punya diketahui potensi. Kang ya? Bisa ada metodologi. Ini kalau dijelasin juga panjang kali lebar ya. Tapi itu tuh bisa ketahuan. Nah, itu fase kedua Kang Deden, saya cepat aja langsung ke fase ketiga. Siap. Langsung ke fase ketiga adalah fase penyesuaian atau penyamaan visi dan misi hidup Kang Deden. Rencana hidup gitu ya. Visinya harus selaras ya, mudah-mudahan pernikahannya visinya sehidup sesurga Kang Deden, selamat dunia dan akhirat dalam rangka beribadah kepada Allah, meraih ridho Allah. Ya misinya itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Terus langsung ke peran hidupnya nanti, rencana laki-lakinya kayak gimana, rencana akhwatnya kayak gimana, kan enak kalau dibicarakan di pranikah. Contoh, ada sahabat saya di Surabaya, dia berta'aruf dengan seorang akhwat, pas fase visi misi sama rencana hidup ini nggak ketemu karena si akhwatnya tuh perempuannya mau kuliah di luar negeri dan berkarir di luar negeri, sedangkan laki-lakinya kepengennya berkarir di Surabaya. Akhirnya nggak ketemu kan rencana hidupnya? Iya. Karena nggak ketemu, akhirnya salah satunya kan harus mengalah. Tapi kalau tidak ada yang mau mengalah, maka akhirnya ta'arufnya batal gitu. Tapi kalau seandainya ini nggak dibicarain, lalu ributnya setelah akad nikah, nah kira-kira itu baik atau tidak? Kan ada dua kemungkinan, yang satu harus mengalah, atau ternyata dua-duanya kekeh habis nikah juga nggak mau mengalah, dan ini potensi konfliknya nanti jauh lebih besar. Jadi lebih baik visi, misi, program hidup, rencana hidup ke depan itu dibicarakan sebelum menikah. Itu yang ketiga. Fase keempat, ini fase pelibatan orang tua Kang Deden. Jadi disarankan untuk bertemu ya, harus bertemu dengan orang tua sendiri dulu. Ini belum fase hitbah, karena seseorang yang berhak memverifikasi secara detail, terus saya sebutnya mengintervensi proses ta'aruf itu orang tua kita, bukan perantara. Jadi orang tua harus sangat dilibatkan di fase keempat ini. Kalau fase 1, 2, 3 oke, fase keempat libatin orang tua, ketemu, orang tua boleh bertanya apapun di situ ya. Nah, habis fase keempat barulah fase terakhir, musyawarah mufakat.
ya dengan keluarga, dengan orang tua. Jangan lupa sholat istikharah dulu. Dari data-data yang dikumpulin, orang tua udah ketemu, musyawarah mufakat, rapat pleno sok keluarga. Ambil Hmm, kesimpulan, keputusan, ini mau lanjut atau tidak ke fase hitbah. Udah Kang Deden, itu 1 sampai 3 bulan itu cukup untuk semua proses itu Kang Deden. baik, baik. Udah Kang Oke, Deden, luar insya biasa. Allah prosesnya seperti itu Kang Deden. Yang Hmm. kalau saya bukan sekedar teori, alhamdulillah sudah dicoba di adik saya sendiri, saya yang jadi perantara ta'arufnya, terus ada beberapa pasangan juga yang saya bantu proses ta'arufnya seperti ini. Ya mudah-mudahan bisa lebih maksimal ikhtiarnya gitu. Oke, baik Kang, satu pertanyaan yang mengenai proses ta'aruf sebelum kita membahas Q&A Kang Abai. Ini kan saya Ya, penasaran, mungkin juga mudah-mudahan mewakili sahabat umat dimanapun Anda berada ya. Eh, Ikhwan dan akhwan saling mengenal. Tadi kan Kang Abai menjelaskan tentang lima tips tadi ya. Itu ya seperti 5 apa tahapan. Kang perkenalannya? Kan mungkin ada yang merasa Oh terbatas ya, Kang. Apakah bikin grup WhatsApp ada betul. perantaranya atau ketemu ada Ya, perantara gimana Kang? Ya. iya. Jadi di fase pertama itu tadi data bisa dikirimkan lewat email, dicecein ke perantaranya gitu ya, atau juga kalau sekarang eranya grup WhatsApp bisa bikin grup WhatsApp dengan perantaranya juga ada di situ, data CV-nya dikirimkan di grup. Terus di fase kedua itu tuh belum fase ketemu, tapi fase memang mencari info. Jadi saling membuka akses informasi ke sahabat dan keluarganya, nanti bisa bertanya gitu ya, aktif di komunitas apa saja bisa saling bertanya. Fase ketiga barulah ketemu Kang Deden, biasanya ada perantaranya di situ ya, dan akhwatnya juga ditemani sama mahromnya di situ, ketemu bawa proposal hidup yang di-print Kang Deden, rencana Hmm. hidupnya, visi misinya, terus didiskusikan, nih rencana hidup saya kayak begini nih, nanti rencana ke depannya kayak begini, kamu gimana, konform atau tidak. Bahkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan sama si pihak, kedua belah pihak saling bertanya, sampai nanti bisa selaras visi misinya. Nah, kayak gitu Kang Deden. Yang keempat kan tadi langsung saling silaturahmi, ketemu, dipertemukan dengan orang tuanya masing-masing. Fase kelima di keluarga sendiri musyawarah mufakat. Fase kalau oke itu lanjut ke fase hitbah bawa keluarga besar datang Oke. ke rumah akhwat. Gitu Kang. Oke. Baik, menarik sekali Kang Nah, Abai yang kalau apa yang kalau kita. sekarang Hmm? di fase pandemi Kang Deden kan tinggal diganti aja ketemu Ah, penyelarasan visi, ngebahas visi misi hidupnya itu bisa via Zoom misalkan, atau saya nyebut merek ya, atau via video WhatsApp gitu kan, bisa lewat live tapi tetap streaming. didampingi Kang ya? Harus didampingi Kang Deden ya, ada perantaranya juga. Nanti Oke. saling ngebahas rencana hidupnya, itu bisa Kang Deden. Eee, Pandemi kalau akan, ada fatwanya juga sih, kalau akan mau online juga. Tapi Oh, dari sekarang ada pemerintah kayaknya Kang juga. ya? Itu sempet kok ada ininya, sempet ada pilot project-nya, masih bisa dibuka kok beritanya, yang nikah secara online, dan setahu saya sudah ada produk fatwanya. Nanti saya, detailnya kurang paham, teman-teman bisa search sendiri. Tapi Indonesia kan juga memperbolehkan menikah di masa pandemi ini dengan protokol kesehatan yang sudah, disepakati, eee, bersama ya, khususnya oleh Kementerian Agama. Banyak juga kok yang, akad gitu ya. Oke, baik, luar biasa Kang Abai. Ini juga saya menarik sekali, saya selalu mengikuti Kang Abai ya dari mulai, lagu, kemudian juga, buku-bukunya, dan satu yang menarik adalah tentang menjemput jodoh impian ini, tentang proses taruh ini, Kang Abai juga mensiarkan proses taruh ini melalui sebuah karya Kang. Kalau nggak Iya, salah di Kang YouTube itu Deden. namanya Singgelilah Kang, itu seperti apa Kang? Iya, jadi Ya, memang Kang Deden, saya percaya kalau proses ta'aruf, kalau seandainya ikhtiarnya maksimal, itu sangat bisa dipertanggungjawabkan dalam rangka membangun pernikahan yang berkah dan berkualitas. Terus secara proses bisa jauh lebih terjaga, lebih aman ya, menghindari zina, terus secara ikhtiar kenal mengenalnya juga lebih jujur, terbuka, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nanti kualitas pernikahannya insya Allah lebih bisa baik gitu ya, lebih baik. Nah, karena saya percaya proses ta'aruf ini adalah proses yang bisa dipertanggungjawabkan dan, proses yang
benar-benar menurut saya baik, benar. Saya mengkomunikasikan ta'aruf ini di buku saya, ada di novel Hijrah Itu Cinta, di novel Ya. Cinta Dalam Ikhlas, di buku saya yang terbaru ya, Cara Muslimah Memperjuangkan Cinta. Terus juga di project-project YouTube saya, khususnya yang di tahun lalu bikin Singalilah Project, yang ternyata alhamdulillah pemeran utamanya ketika syuting memerankan 2 orang yang bertaaruf, lalu hitbah dan menikah. Ketika selesai syuting, mereka berdua juga melaksanakan proses ta'aruf Beneran, seperti Kang ya? di film ya, dan akhirnya jadi menikah juga. Dan Wow. lewat project itu alhamdulillah ternyata banyak orang yang mengenal proses menjemput jodoh lewat proses ta'aruf. Itu tadi yang Kang Deden bilang ya, Singalilah Project gitu. Oke, siap. Kak Bay, ini kita langsung aja masuk ke pertanyaan. Sahabat Uma ini banyak sekali yang bertanya, Kang. Ya, saya ingetin lagi buat sahabat Uma dimanapun Anda berada ya, yang ingin bertanya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan yang pasti pertanyaan terbaik akan mendapatkan 1 buah jersey, ada giveaway dari score.id ya. Oke, score.id teman-teman bisa searching di Instagram di @score_indonesia, ataupun bisa teman-teman ingin mengupdate berita dunia olahraga, bisa juga ya, bisa banget di score.id situsnya selama bulan Ramadan. Oke, Abai, ini ada pertanyaan dari Kurniawan, Kak Abai. Oke, siap. Tanya Kak Abai, ini hashtagnya tanya Kak Abai. Gimana jika proses ta'aruf hanya dilakukan terpaksa karena perjodohan dari orang tua, Kang? Iya, jadi pertanyaannya gimana? Jadi kalau jawabannya gimana, maka bisa bisa tidaknya sebenarnya itu setiap orang bisa beda kasusnya, Kang Deden, ya. Iya iya bisa beda kasusnya, karena kenapa? Karena, Kang Abai kan nggak tahu detail detail, eee, Oh si ya, background-nya ya. si background-nya, betul betul. Tetapi secara syariat sebenarnya, perjodohan itu sesuatu yang diperbolehkan, Kang Deden. Ya, asalkan, kitanya memang bersepakat juga. Tetapi bahwa pada akhirnya kalau seandainya kita tidak bersepakat, tidak mau, maka itu pun merupakan sebuah hak yang bisa kita sampaikan secara baik-baik kepada orang tua. Oh, ya ya. Jadi solusinya dikomunikasikan dengan baik-baik bahwa, tidak bersedia, tapi memang tadi kondisi tiap orang itu berbeda, tiap keluarga berbeda. Ini juga kemarin tuh baru ada yang curhat public figure gitu ya, public figure, terkait prosesnya. Orang tuanya kepengen ngejodohin dengan si A, si dianya kepengen ta'aruf sama si B gitu. Waduh. Nah, jalan keluarnya memang mau nggak mau ya harus komunikasi dari hati dengan orang tua kita, gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak bersepakat, kita bisa mengkomunikasikannya, dengan orang tua kita sebaik mungkin. Jadi, Oke. kayak gitu Kang Deden. Itu tinggal dikomunikasikan saja, secara baik-baik kepada orang tua. Oke, komunikasi yang baik terhadap orang tua ya. Jadi memang kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang tepat untuk bujuk rayu orang tua ya. Kita harus Ya, bisa tapi meyakinkan orang tua. tapi Kang Deden kita juga harus belajar juga ngebuka, mengetahui alasan orang tua ya, mencoba Itu dulu penting, itu mengenal, itu penting. juga penting kok. Jadi bisa jadi ada keberkahan dari rencana orang tua itu, apalagi kalau seandainya rencana orang tua itu ternyata, benar-benar alasannya itu kuat secara agama misalkan ya Kang Deden ya, melihat akhlak si itunya tuh bagus banget gitu. Mungkin kita bisa mempertimbangkan secara serius di situ. Tapi Oke. terkadang kalau orang tua juga ada juga, karena orang tua tidak sama semua, tidak selalu benar juga. Kadang ada orang tua hanya melihat dari sisi-sisi materialistis gitu ya, mengesampingkan sisi akhlak dan lain sebagainya. Ya bisa jadi, di situ kita juga bisa kritis ke orang tua dengan cara sebaik mungkin. Oke. Kak Bay, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Sofia Ayu Farah. Kang, ini jika ta'aruf tapi udah nge-tag ikhwan atau akhwatnya duluan, boleh nggak, Kang? Apakah sesuai dengan proses ta'aruf, Kang? Nge-tag itu gimana ya maksudnya yang nge-tag? Nge-tag itu mungkin di cirian mungkin, Kang. Saya pengen si itu. Tadi kan ta'aruf yang benar itu kan kita mengajukan, proposal ya, mengajukan proposal. Bisa ikhwannya duluan, bisa akhwatnya duluan. Lalu
disepakatilah bahwa oke, kita bertaaruf selama jangka waktu tertentu dan perantaranya si fulan gitu. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi istilah ngetek itu bisa jadi kayak begini pengertiannya Kang Deden. Mungkin Siap. ta'arufnya mah kapan-kapan gitu ya, ta'arufnya rencana ta'arufnya tahun depan, 2 tahun lagi, atau sekarang dalam periode belum siap menikah. Tadi mungkin Kang Abai lupa menyampaikan Kang Deden, ada Siap. prasyarat ta'aruf Kang Deden. Oh, Jadi prasyarat ta'aruf itu ada 2 Kang Deden. Yang apa aja, Bang? pertama, kitanya dalam keadaan insya Allah siap menikah atau sedang mempersiapkan diri serius menuju pernikahan, atau targetnya menikah kita memang sudah sekarang atau di tahun ini gitu. Memang sudah targetnya menikah, jadi kita bisa menjalani proses ta'aruf. Yang kedua, sudah ada SIM, surat izin menikah dari orang tua. Gitu. Jadi kan lucu Kang Deden, saya pernah ngisi seminar pranikah di Cilegon ya, ada yang curhat akhwat gitu ya. Saya teh mau ta'aruf tapi niat nikahnya 2 tahun lagi gitu. Ta'aruf tapi Wow. kalau belum target nikahnya mah ya jangan dulu ta'aruf. Nanti jadinya jatuhnya kayak ikatan tadi ngetik gitu ya. Jadi ikatan jatuhnya. Jadi pastiin prasyaratnya kita dalam posisi insya Allah siap menikah atau sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan, atau sudah targetnya memang kita menikah di tahun ini. Terus yang kedua, sudah ada surat izin menikah dari orang tua kita. Dulu ada mahasiswi UI yang curhat ke Kang Abai itu sambil nangis, dia ta'aruf sama seseorang tapi belum diizinin nikah sama orang tuanya. Akhirnya dibatalin sama orang tuanya. Tadi ya, orang tua itu punya hak untuk mengintervensi hidup kita, ya namanya juga orang tua, makanya jauh-jauh hari sudah harus bisa keluar tuh SIM, surat izin menikah dari orang tua. Sebelum ta'aruf minta izin dulu ke orang tua. Kalau udah diizinin barulah berproses ta'aruf. Itu Kang Dede. Oke, siap. Ya. Luar biasa. Jadi memang Kang Abai kita harus benar-benar jadi sosok singgelilah ya, yang bisa tahu kapan diri kita siap, ya kan? Betul kan, Tahu. singgelilah kan tagline-nya itu Kang Deden, tahu arah tujuan hidupku. Jadi memang punya perencanaan hidup lah ya, mempersiapkan sebaik mungkin. Tapi godaannya itu kan kadang cinta datang terlalu cepat gitu Kang, padahal kita Nah, masih betul Kang. Betul. Makanya memang kan agama pun sudah memberikan perisai ya. Kayak Kapten Amerika tuh punya perisai untuk menghalangi serangan musuh ya, serangan terberat itu kan dari nafsu dan dari syaiton ya. Jadinya memang perisainya juga dari Rasulullah, kan kita diminta untuk memperbanyak puasa agar nafsu, pandangan, kemaluan kita jauh lebih terjaga ya. Oke. Baik, Kang Abai, ini ada lagi pertanyaan dari Halimatus Sakdiah. Tanya Kang Abai, Assalamualaikum Kang Abai, gimana caranya mempertahankan ta'aruf biar menuju ke pernikahan? Ini gimana caranya mempertahankan ta'aruf biar menuju ke pernikahan, Kang Abai? Sebenarnya istilah mempertahankan ta'aruf itu kurang tepat Kang Deden ya. Kalau mempertahankan pernikahan itu baru tepat ya, tapi kalau mempertahankan ta'aruf kurang tepat, karena tadi kan ta'aruf itu bukanlah sebuah ikatan. Jadi ta'aruf itu mengalir saja, prosesnya dilalui satu demi satu. Jangan lupa berdoa. Nah, kalau doa baru itu Kang Deden itu untuk mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah. Selama proses ta'aruf nih, kalau mau menguatkan ruhiyah prosesnya itu bisa dilakukan Kang Deden. Tapi itu lebih ke arah justru minta petunjuk kepada Allah, bukan tadi menguatkan supaya harus seeta, harus dia yang jadi jodoh kita. Justru di situ akar masalah penyakit hati yang biasanya berpotensi ketika kegagalan terjadi itu menjadi sebuah rasa sakit yang berlarut-larut. Ketika di fase ta'aruf kita terlalu berharap si doi itu jadi jodoh kita. Makanya sering saya sampaikan bab mengikhlaskan sebelum proses ta'aruf, persiapan mental. Jangan pernah kita merasa harus dia yang jadi jodoh gue. Tapi kita justru berserah kepada Allah. Ya Allah, kalau si fulan ini yang akan ta'aruf denganku ini adalah jodohku, maka mudahkan, lancarkan prosesnya ya Allah. Tapi kalau seandainya si fulan ini bukan jodohku, ya Allah tunjukkan, jauhkan gitu ya. Jadi minta dikasih petunjuk sama Allah ya, entah apa yang membuat kita nantinya mungkin nggak yakin untuk menikah sama dia. Kalau dia bukan jodoh yang terbaik menurut Allah. Tapi kalau dia jodoh yang terbaik menurut Allah, kita berdoa kepada Allah agar ditumbuhkan keyakinan bukan di diri kita saja,
tetapi juga di diri si doinya. Jadi ketika dua keyakinan bertemu, maka akhirnya disitulah kesepakatan untuk lanjut ke proses pernikahan terjadi gitu. Itu Kang Deden. Oke, jadi memang Kang Abai penting sekali untuk kita, ya Kang, penting sekali untuk kita membangun mental, Kang ya, agar kita tidak terlalu Mental sama spiritual Kang Deden. Spiritualnya bisa dibangun sama doa ya kepada Allah gitu. Tapi doanya doa sepenuh keikhlasan, minta petunjuk yang terbaik dari Allah, bukan doa yang memaksa memerintah kepada Allah seolah harus dia yang jadi jodoh kita. Ya kalau seandainya memang yang terbaik dia jodoh kita mah sama Allah juga, insya Allah dikasihin prosesnya dimudahkan. Oke, Tapi kalau siap Kang tidak, Abai. jangan jangan kalau tidak ya kecewanya biasa saja, jangan berlebihan. Oke, Kang Abai ini ada pertanyaan lagi, tapi mungkin tadi sudah dibahas, tapi sepertinya ini dari Nanda Salsabila ingin jawaban lebih detail mungkin. Kang Abai, saya mau tanya, untuk yang menjadi perantara itu biasanya siapa, Kang? Apakah Oh mungkin iya, boleh menarik, teman gitu? menarik. Iya, jadi begini Kang Deden, tadi ta'aruf itu kan metode ya, Ya. kalau di pernikahan itu ya harus ada saksinya kayak gimana itu diatur ya, rukun nikah tuh. Tapi kalau ta'aruf, perantara juga kita nggak akan ketemu gitu, kalau seandainya kriteria perantara tuh harus begini, 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 tapi ada kesepakatan umum Kang Deden. Karena si tugas perantara ini cukup berat, dia harus menjamin semua proses ta'arufnya bisa berjalan sesuai dengan syariat. Itu adalah tugas Wow. tugas Tanggung perantara. jawab, Kang ya? Tanggung Jadi jawab perantara. betul tanggung jawab perantara, terus memberikan arahan jika dibutuhkan. Tetapi kalau tidak dibutuhkan hanya menjamin prosesnya aja, tahapan-tahapannya terjadi. Dan bukanlah tugas perantara untuk memberikan intervensi, Kang Deden. Ya, jadi jangan nikah sama si anu, tapi kalau menyampaikan fakta, data yang diketahui boleh. Tapi kalau pokoknya kamu nggak boleh nikah sama dia gini 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 gini. Ya, itu kalau perantara sudah seperti itu, apalagi maksa gitu ya. Ternyata ketika ta'aruf ketahuan pasangannya tuh begini dan begitu, terus si perantaranya maksa. Nah, itu sudah melampaui itu perantara ya. Hal-hal yang seperti itu yang boleh melakukan hanyalah orang tua kalau sampai di level intervensi seperti itu. Lalu yang bisa jadi perantara siapa? Bisa murabi, guru ngaji, ya orang yang lebih pengalaman, lebih berilmu karena tadi kan punya beban tanggung jawab. Bisa kakak kandung sendiri bisa loh Kang Deden, paman sendiri Bisa. bisa loh. Bisa paman sendiri atau teman yang kita anggap berilmu juga bisa amanah. Amanah itu bisa menjaga rahasia salah satunya Kang Deden. Karena kan nanti kan ada dalam proses kenal mengenal kan pastinya ada tukar informasi. Tentu saja kita yang jadi perantara ta'aruf benar-benar harus ngejaga informasi sebaik mungkin. Kalau seandainya tidak, nanti bisa jadi tiba-tiba hal-hal tentang diri kita atau diri pasangan itu tiba-tiba tersebar ke orang lain karena si perantaranya tidak bisa menjaga amanah. Jadi kurang lebih kayak gitu Kang Deden terkait dengan perantara. Oke. Baik, Kang. Sedikit saja, Kang, ini tentang gimana kalau misalnya orang tua kita sudah sepuh, sudah tidak ini apa namanya sudah tidak mampu lah untuk bernegosiasi dan sebagainya. Ini apakah boleh sama si perantara ini, Kang? Karena kan tadi kan Kang Aba bilang jangan melangkahi orang tua gitu. Nah, jadi kan pertama si perantara ini kan sejak awal sudah diizinkan oleh orang tuanya untuk membantu proses ta'aruf anaknya gitu. Terus peran orang tua kan sebenarnya terkait dengan intervensi di proses ta'aruf ini kan ketika di fase keempat, ketika orang tua dipertemukan dan orang tua menilai si pasangannya, si calonnya itu seperti apa, disitulah orang tua bisa mengeluarkan pendapat maklumat atau maklumat bahkan gitu. Ketika misalkan nih Kang Deden, ketika fase ketemu sama si calonnya, calon anaknya, orang tua tuh ternyata nggak sepakat, wah ternyata kok kayak gini, ketika ditanya begini, 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 nah orang tua bisa mengeluarkan pendapat dan maklumat gitu. Tapi kalau seandainya di fase keempat ini, dan itu perantara tidak ada di situ ketika orang tua ketemu si calonnya. Nah, hanya cukup mengetahui saja bahwa si fulan ketemu sama orang tuanya. Nah, ketika di fase keempat ini orang tuanya udah sepuh, tidak bisa gitu ya, tidak bisa bertanya atau kurang paham, mengamanahkan kepada seseorang siapapun itu tentu saja boleh gitu sebagai perwakilan.
sebagai perwakilan keluarga. Bisa jadi si perantaranya yang akhirnya dimintai tolong itu nggak apa-apa oleh orang tuanya, atau orang tuanya minta tolong ke saudaranya. Itu juga bisa jadi seperti itu, Kang Deden. Baik, siap Kang Abai, luar biasa sekali. Terima kasih jawaban-jawabannya dan juga tentunya materi-materinya. Tapi sekarang kita Kang Abai ingin memilih salah seorang yang berkesempatan mendapatkan giveaway dari Score.id. Dan saya persilakan untuk Kang Abai memilih Kang pertanyaan dari 4 tadi, siapakah pertanyaan yang terbaik Kang? Ini saya ulangi mungkin Kang. Iya, di reminder Kang pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama dari Kurniawan, gimana jika proses ta'aruf hanya dilakukan terpaksa karena perjodohan dari orang tua? Kemudian dari Sofia, ini yang kedua, jika ta'aruf tapi udah ngetik ikhwan akhwat, boleh nggak Kang? Nah, kemudian yang ketiga ini dari Halimatus Sya'diyah, Abai, gimana caranya mempertahankan ta'aruf biar menuju ke pernikahan? Dan pertanyaan terakhir, ini dari Nanda Salsabila, siapa aja sih yang menjadi perantara itu biasanya? Yang keempat aja Kang Deden. Selamat berarti kepada Nanda Salsabila Kang ya? Iya. Siapa saja yang menjadi perantara itu? Oke, baik. Nanda Salsabila, selamat, Anda mendapatkan 1 buah jersey dari Score.id ya. Jangan lupa untuk screenshot bersama profil umahnya ya. Screenshot profil umahnya dan kemudian kirim ke IG @uma-indonesia. Baik, Kak Abai, luar biasa sekali ya. Ini kita nggak kerasa memang ngobrolin yang luar biasa ini ya. Tapi sebelumnya Kak Abai, ini ada masuk lagi nih. Ada masukan ini dari teman-teman kita. Oh iya, udah. Udah aman. Sekali lagi selamat untuk Nanda Salsabila ya. Silakan untuk menghubungi Uma di @uma-indonesia. Baik, Kak Abai, terima kasih sekali lagi sudah memberikan materi yang luar biasa. Sama-sama Kang Deden, terima kasih sahabat Uma semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus, dan yang sedang menanti jodoh dunia akhiratnya, Kang Abai doakan semoga Allah mudahkan. Amin ya, mudah-mudahan kita juga bisa melewati virus corona ini dan juga nanti kita bisa ngobrol lagi Kang, nanti Sister Lila luar biasa. Amin. Ini Kang Abai langsung pamit ya Kang Deden ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Abai dan juga sahabat Uma. Alhamdulillah akhirnya kita sudah di penghujung acara ya. Sekali lagi buat Anda yang ingin mengupdate berita dunia boleh langsung kunjungi website Score.id ya selama bulan Ramadan, dan juga tentunya terdapat berbagai konten menarik di YouTube Score Indonesia ya. Dan juga teman-teman semuanya, sahabat Uma dimanapun Anda berada, bisa follow akun Instagram Score di Score.id di @scoreindonesia. Jangan lupa selama bulan Ramadan ini insya Allah akan ada tayangan Uma live streaming ya dari para asatids, komunitas dan juga serta influencer. Selain itu juga kita ada juga program pesantren kilat dengan beragam misi seperti tahfidz Al-Quran, tanya jawab dengan para asatid dan juga kuis ya. Pastikan sahabat Uma memanfaatkan Uma live streaming ini. Baik, kita berjumpa lagi di lain kesempatan teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih Score.id ya. Terima kasih untuk Kang Abai tadi. Saya tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih. Saya Deden Delsius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSBB bikin kamu jadi banyak rebahan. Scrolling di sosial media kadang suka nongol yang begituan. Jangan sampai puasa kita jadi berantakan. Ramadan di Uma aja, karena Uma juga PSBB. Platform sosmed baik-baik. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan di Uma aja. Belajar tahsin dan tafsir Al-Quran di Uma aja. Bersama Ustadz dalam program Klinik Baca Al-Quran. Kangen datang kajian, ikut kajian live streaming di Uma aja. Punya banyak pertanyaan seputar Ramadan? Cari taunya di Uma aja. Cari yang seru sebelum berbuka puasa? Ngabuburitnya di Uma aja. Karena Uma platform sosmed baik-baik, Uma juga lagi bagi-bagi THR. Ada sepeda motor, emas, handphone, uang tunai jutaan rupiah, dan masih banyak hadiah lainnya. Jadi, Ramadan di mana? Di Uma aja.